Vaksin hepatitis B. Vaksin ini dilakukan untuk mencegah infeksi virus hepatitis B yang dapat menyebabkan peradangan hati akut maupun kronis, seperti sirosis dan kanker hati. Hepatitis B ini bisa dialami oleh siapa saja tanpa batas usia loh, tetapi resiko terjadi hepatitis B kronis lebih tinggi pada orang yang terinfeksi sejak bayi atau masa kanak-kanak. Penularan hepatitis B sendiri bisa melalui berbagai cara. Yang pertama, hubungan seksual tanpa pengaman dengan penderita hepatitis B. Yang kedua, penggunaan jarum suntik secara bergantian. Yang ketiga, penularan dari ibu ke bayi saat proses persalinan. Yang keempat, penggunaan alat pribadi bersama seperti alat cukur, sikat gigi, ataupun alat lainnya. Vaksin ini dilakukan sebanyak 5 kali, yaitu 4 kali vaksin primer yang dilakukan saat bayi baru lahir jika beratnya di atas 2000 gram atau 2 kilo, di usia 2 bulan, usia 3 bulan, serta usia 4 bulan, dan juga 1 kali vaksin booster di usia 18 bulan. Setelah melakukan vaksinasi, beberapa bayi mungkin mengalami efek samping seperti nyeri serta kemerahan ataupun bengkak di area suntikan. Jika bayi memiliki alergi parah terhadap kandungan dalam vaksin hepatitis B sebelumnya, ataupun memiliki alergi terhadap ragi, bisa konsultasikan terlebih dahulu ya ke dokter sebelum diberikan vaksin hepatitis B ini. Vaksin polio. Terdapat 2 jenis vaksin polio, yaitu oral polio vaksin atau OPV dan interaktif polio vaksin atau IPV, di mana vaksin polio tetes atau oral polio vaksin mengandung virus hidup yang dilemahkan, efektif di usus dan mencegah penularan. Sedangkan vaksin polio suntik atau IPV dengan kepanjangan interaktif polio vaksin mengandung virus mati atau virus yang sudah tidak aktif, efektif di darah, dan memberikan perlindungan antibodi yang kuat. Oke, kita akan bahas mulai dari vaksin OPV atau oral polio vaksin. Oral polio vaksin merupakan vaksin polio tetes mulut yang mengandung virus hidup yang dilemahkan, efektif mencegah lumpuh layu dengan memberikan kekebalan usus dan darah, mencegah kelumpuhan akibat virus polio, memberikan kekebalan humoral, dan mencegah penyebaran virus antar manusia. Vaksin ini dilakukan sebanyak 5 kali, yaitu 4 kali vaksin primer yang dilakukan saat bayi baru lahir, usia 2 bulan, usia 3 bulan, serta usia 4 bulan, dan juga 1 kali vaksin booster di usia 18 bulan. Lakukan penundaan dalam pemberian vaksin jika bayi atau anak sedang demam tinggi, adanya infeksi akut, atau memerlukan perawatan insentif. Konsultasikan terlebih dahulu ke dokter jika anak menderita sistem kekebalan tubuh yang lemah akibat HIV atau AIDS, atau pengguna obat imunosupresan jangka panjang. Vaksin polio tetes ini tidak boleh diberikan jika memiliki riwayat alergi terhadap vaksin polio sebelumnya, dan segera temui dokter jika mendapatkan efek samping serius setelah pemberian vaksin. Vaksin IPV atau interaktif polio vaksin. Vaksin polio suntik ini memberikan perlindungan terhadap penyakit poliomyelitis atau polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen, ketidakmampuan bergerak, hingga kematian akibat gagal nafas. Vaksin ini dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali vaksin primer saat usia 4 bulan dan 9 bulan, dan juga 1 kali vaksin booster di usia 18 bulan. Setelah melakukan vaksinasi, beberapa bayi mungkin mengalami efek samping seperti nyeri serta kemerahan ataupun bengkak di area suntikan. Lakukan penundaan vaksin polio suntik jika memiliki kondisi-kondisi seperti ini. Yang pertama, sedang sakit berat seperti demam tinggi, infeksi akut, atau penyakit yang membutuhkan perawatan insentif. Vaksin harus diberikan ketika kondisi anak sudah pulih. Yang kedua, orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah atau sedang menjalani imunosupresan perlu mendapatkan izin dokter terlebih dahulu karena respon imun yang mungkin tidak optimal. Yang ketiga, bayi prematur yang memiliki riwayat ketidakmatangan pernafasan memerlukan observasi khusus karena adanya potensi henti nafas. Yang terakhir, vaksin ini tidak boleh diberikan jika bayi atau anak memiliki alergi parah terhadap komponen vaksin IPV sebelumnya dan memiliki alergi terhadap komponen antibiotik seperti neomycin, streptomycin, dan polymyxin. Vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin. Vaksin ini berisi bakteri Microbacterium bovis yang dilemahkan.
Vaksin ini bekerja dengan cara merangsang sistem imun untuk menghasilkan antibodi yang dapat mengenali serta melawan bakteri penyebab TBC, mencegah komplikasi tuberkulosis yang parah seperti meningitis TB atau infeksi selaput otak, dan TB Miller atau infeksi tuberkulosis yang menyebar ke seluruh tubuh. Vaksin primer ini hanya dilakukan 1 kali di usia 1 bulan. Setelah melakukan vaksinasi, beberapa bayi mungkin mengalami efek samping seperti benjolan ringan setelah beberapa minggu setelah suntikan, demam ringan, dan terjadi pembengkakan kelenjar getah bening di bagian ketiak. Vaksin ini sebaiknya ditunda bahkan tidak diberikan jika memiliki kondisi-kondisi tertentu, seperti bayi dengan berat badan di bawah 2,5 kg, mengalami infeksi kulit, sakit berat, atau memiliki sistem imun lemah atau imunodefisiensi. Vaksin DPT dengan kepanjangan difteri, pertusis, dan tetanus. Sebelum kita membahas tentang vaksin dengan kombinasi 3 penyakit ini, ada baiknya kita tahu dulu apa sih penyakit difteri, pertusis, ataupun tetanus itu sendiri. Yang pertama yaitu difteri. Difteri merupakan salah satu penyakit yang menyerang selaput lender pada hidung dan tenggorokan. Bakteri penyebab difteri sendiri menghasilkan racun yang bisa menyebar melalui aliran darah dan menyebabkan kerusakan pada saluran pernafasan. Yang kedua, pertusis atau batuk kerjan. Infeksi pertusis menyebabkan peradangan pada saluran pernafasan, dan jika tidak ditangani, pertusis bisa menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti pneumonia, mimisan, pendarahan otak, gangguan paru-paru, bahkan sampai kematian. Dan yang ketiga yaitu tetanus. Saat masuk ke dalam tubuh, bakteri tetanus akan menyerang saraf yang mengendalikan otot. Hal ini menyebabkan penyakit tetanus mengalami kaku atau kejang pada otot rahang, leher, dada, dan perut. Dan jika tidak segera diobati, bisa menyebabkan komplikasi serius, seperti gangguan pernafasan, pneumonia, dan kerusakan otak karena kekurangan pasokan oksigen. Bahkan penderita tetanus yang mengalami kejang hebat bisa sampai mengalami patah tulang loh. Pemberian vaksin DPT dapat mencegah terjadinya ketiga penyakit tersebut, yaitu difteri, pertusis, dan tetanus. Meskipun terjangkit, anak yang sudah mendapatkan imunisasi atau vaksin DPT akan mengalami gejala yang lebih ringan dibandingkan anak yang tidak diberikan imunisasi. Vaksin ini dilakukan sebanyak 5 kali, yaitu 3 kali vaksin primer yang dilakukan di usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Serta 2 kali vaksin booster di usia 18 bulan dan di antara usia 5-7 tahun. Setelah melakukan vaksinasi, beberapa bayi mungkin mengalami efek samping seperti nyeri, kemerahan, ataupun bengkak di area suntikan. Demam ringan, jika demamnya sudah mencapai angka 30 derajat Celcius, sebaiknya diberikan paracetamol ya. Jika bayi memiliki alergi parah terhadap kandungan dalam vaksin DPT sebelumnya, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu ke dokter jika masih ingin melanjutkan proses vaksinasi. Jika kondisinya sedang sakit parah ataupun demam tinggi, sebaiknya lakukan penundaan vaksin DPT ya. Vaksin HIB atau Haemophilus influenza tipe B. Vaksin ini dilakukan untuk mencegah infeksi bakteri HIB atau Haemophilus influenza tipe B yang dapat menyebabkan radang paru-paru atau pneumonia, meningitis atau radang selaput otak, septikemia, epiglotitis, osteomelitis atau infeksi pada tulang, perikarditis atau infeksi pada jantung, septic arditis atau infeksi pada sendi, dan selulitis. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, pneumonia. Pneumonia merupakan peradangan pada salah satu atau kedua paru-paru akibat virus atau bakteri termasuk bakteri HIB. Anak yang mengalami pneumonia dapat mengalami beberapa gejala batuk disertai sesak nafas atau nafas cepat, nyeri dada, demam, kurang makan dan minum disertai lemas. Yang kedua, meningitis. Meningitis merupakan infeksi selaput pelindung otak dan saraf tulang belakang. Meningitis merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri HIB. Anak yang terkena meningitis dapat mengalami kejang, kerusakan otak secara permanen, gangguan pendengaran atau tuli, gangguan tumbuh kembang, hingga kematian. Yang ketiga, septikemia. Septikemia merupakan infeksi berat yang ditandai dengan masuknya kuman ke peredaran darah. Kondisi ini memicu terjadinya sepsis. Anak yang terkena sepsis dapat mengalami gejala lemas, tidak mau makan dan minum, sesak nafas, menggigil, demam, muncul ruam di sekujur tubuh, dan kejang. Yang keempat, epiglotitis. Infeksi pada epiglotitis atau katup yang terletak di kotak suara pada tenggorokan
Anak yang mengalami epiglotitis dapat mengalami gejala nyeri tenggorokan, sulit menelan, demam, rewel, suara sesak, nafas bunyi, dan keluar banyak liur. Yang kelima adalah osteomelitis. Osteomelitis sendiri adalah infeksi yang terjadi pada tulang sehingga membuat tulang mengalami peradangan yang ditandai dengan pembengkakan dan nyeri. Osteomelitis bisa disebabkan oleh berbagai jenis kuman seperti HIB. Anak yang mengalami infeksi tulang akan mengalami gejala nyeri berat dan pembengkakan pada bagian tubuh yang terinfeksi. Muncul ruam kemerahan, demam, lemas, serta sulit bergerak. Yang keenam adalah perikarditis. Perikarditis sendiri adalah infeksi pada perikardium atau selaput yang mengelilingi dan melindungi jantung. Perikarditis dapat menyebabkan anak mengalami gejala berupa nyeri dada berat atau sensasi tertekan di dada yang muncul secara tiba-tiba disertai demam dan lemas. Yang ketujuh adalah septic aritis. Septic aritis sendiri merupakan infeksi yang terjadi pada sendi. Gejalanya dapat berupa demam disertai nyeri hebat, kemerahan, dan bengkak pada sendi yang terinfeksi. Infeksi pada persendian ini sering terjadi di bagian lutut, namun bisa juga terjadi pada sendi lainnya seperti pinggul, bahu, dan lengan. Yang kedelapan adalah selulitis. Selulitis adalah infeksi pada kulit dan jaringan di bawahnya. Ketika terkena selulitis, anak mengalami demam, kesakitan, pembengkakan, dan kemerahan pada bagian tubuh yang terinfeksi. Vaksin ini dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu 3 kali vaksin primer yang dilakukan di usia 2, 3, dan 4 bulan, serta 1 kali vaksin booster di usia 18 bulan. Setelah melakukan vaksinasi, beberapa bayi mungkin mengalami efek samping seperti nyeri serta kemerahan ataupun bengkak di area suntikan dan juga demam. Jika demamnya sudah mencapai di angka 38 derajat Celcius, sebaiknya diberikan paracetamol. Vaksin PCV atau Pneumococcal Conjugate Vaccine. Vaksin ini dilakukan untuk mencegah infeksi bakteri Pneumococcus yang menyebabkan pneumonia atau infeksi paru-paru, meningitis, infeksi selaput otak, dan bakteremia atau sepsis atau infeksi darah. Vaksin ini dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu 3 kali vaksin primer yang dilakukan di usia 2, 3, dan 6 bulan, serta 1 kali vaksin booster di usia antara 12 bulan sampai 15 bulan. Setelah melakukan vaksinasi, beberapa bayi mungkin mengalami efek samping seperti nyeri serta kemerahan ataupun bengkak di area suntikan, nafsu makan menurun, rewel, dan juga demam. Jika demamnya sudah mencapai angka 30 derajat Celcius, sebaiknya diberikan paracetamol. Vaksin ini sebaiknya ditunda jika memiliki kondisi-kondisi tertentu seperti demam tinggi, sakit parah, dan tidak disarankan untuk mendapatkan vaksin ini jika memiliki alergi parah terhadap vaksin PCV sebelumnya. Vaksin rotavirus. Vaksin ini mampu melindungi bayi dan anak dari diare akut, muntah, dehidrasi parah yang disebabkan oleh rotavirus. Vaksin ini krusial untuk mencegah rawat inap dan kematian akibat muntaber. Vaksin ini dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu 3 kali vaksin primer yang dilakukan di usia 2, 4, dan 6 bulan. Setelah melakukan vaksinasi, beberapa bayi mungkin mengalami efek samping seperti diare ringan dan muntah sementara. Vaksin ini sebaiknya tidak diberikan jika memiliki kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama, vaksin rotavirus tidak boleh diberikan kepada bayi yang ibunya menggunakan obat imunosupresif saat hamil ataupun menyusui. Yang kedua, penderita HIV atau AIDS, kanker, atau penyakit genetik yang disebut Severe Combined Immunodeficiency atau SCID tidak boleh menerima vaksin rotavirus. Dan yang terakhir, jika sedang demam tinggi, diare, atau muntah-muntah, sebaiknya lakukan penundaan vaksin sampai kondisi anak sudah membaik. Vaksin influenza. Vaksin ini membantu menurunkan resiko infeksi influenza yang dapat menyebabkan demam tinggi, batuk pilek, serta mengurangi keparahan dan komplikasi seperti pneumonia, infeksi telinga, sinusitis, dan peradangan otak. Vaksin ini dilakukan sebanyak lebih dari 1 kali, yaitu vaksin booster di atas usia 6 bulan dan diulang kembali setiap tahun sebanyak 1 kali. Setelah melakukan vaksinasi, beberapa bayi mungkin mengalami efek samping seperti nyeri serta kemerahan di area suntikan, demam ringan, dan sakit kepala. Jika anak memiliki alergi berat terhadap komponen vaksin atau dosis sebelumnya, sebaiknya tidak diberikan kembali ya. Vaksin campak. Campak merupakan infeksi virus yang sangat menular serta menyebabkan ruam dan demam. Penyakit ini bisa menimbulkan komplikasi serius yang memerlukan perawatan di rumah sakit.
Vaksin campak biasanya diberikan bersamaan dengan vaksin kombinasi untuk melindungi terhadap penyakit godongan dan rubella. MMR atau mumps, measles, dan rubella adalah vaksin yang ditunjukkan untuk mencegah penyakit campak, godongan, dan rubella. Kemudian ada jenis MR atau measles rubella untuk mencegah campak dan rubella. Vaksin ini dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu 1 kali vaksin primer yang dilakukan di usia 9 bulan, dan 2 kali vaksin booster yang dilakukan di usia 8 bulan, 18 bulan, dan di usia antara 5 sampai 7 tahun. Setelah melakukan vaksinasi, beberapa bayi mungkin mengalami efek samping seperti nyeri di area suntikan dan demam di bawah 38,5 derajat Celcius. Ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan jika ingin melakukan vaksinasi campak. Yang pertama, konsultasikan ke dokter mengenai riwayat alergi apapun, terutama jika anak memiliki alergi terhadap kandungan atau komponen yang terdapat di dalam vaksin. Yang kedua, informasikan ke dokter jika anak memiliki riwayat HIV/AIDS, tuberkulosis, sistem imun yang lemah, kejang, kanker, gangguan sumsum tulang belakang, dan kelainan darah. Yang ketiga, informasikan ke dokter jika pernah menjalani transfusi darah atau terapi imunoglobin. Yang keempat, jika sedang mengonsumsi obat, suplemen bisa mengkonsultasikan terlebih dahulu ke dokter untuk mendapatkan vaksin ini guna memaksimalkan fungsional dari vaksin ini. Yang kelima, jika sedang mengalami demam, sebaiknya lakukan penundaan vaksin ke bayi ataupun ke anak. Yang keenam, jika terjadi komplikasi serius setelah vaksin, pastikan untuk segera menemui dokter untuk mendapatkan penanganan secara langsung. Vaksin GA dengan kepanjangan Japanese Encephalitis. Vaksin ini mampu mencegah virus Japanese Encephalitis yang menyebabkan peradangan otak serta mengakibatkan kerusakan saraf secara permanen bahkan sampai kematian. Vaksin ini dilakukan 2 kali, yaitu 1 kali vaksin primer yang dilakukan saat usia bayi 9 bulan dan 1 kali vaksin booster di usia 2-3 tahun. Setelah melakukan vaksinasi, beberapa bayi mungkin mengalami efek samping seperti nyeri di area suntikan, demam ringan, rewel, dan kehilangan nafsu makan. Jika anak atau bayi sedang sakit berat ataupun demam tinggi, sebaiknya lakukan penundaan untuk vaksin ini agar memaksimalkan fungsional dari vaksin GA ini ke dalam tubuh bayi ataupun anak. Bayi dan anak yang memiliki alergi berat terhadap vaksin GA sebelumnya harus mengkonsultasikan terlebih dahulu ke dokter apakah bisa diberikan kembali atau tidak. Vaksin GA juga tidak boleh diberikan jika bayi atau anak mengalami gangguan imun ataupun sedang menjalani terapi imunosupresif atau kemoter. Selain pemberian vaksin GA, terdapat pula langkah-langkah pencegahan yang juga diperlukan agar terhindar dari penyakit tersebut. Yang pertama, gunakan obat nyamuk oles di kulit sebelum tidur. Yang kedua, gunakan kelambu saat tidur. Yang ketiga, usahakan tidur dengan celana panjang, baju lengan panjang, dan kaos kaki. Yang keempat, gunakan pakaian longgar karena gigitan nyamuk bisa menembus pakaian yang terlalu ketat. Vaksin varicella. Vaksin ini mampu mencegah cacar air dengan efektivitas yang cukup tinggi, yaitu sekitar 85% sampai 90%. Kalaupun terkena cacar air, orang yang sudah mendapatkan vaksin varicella ini akan memiliki gejala yang lebih ringan dan proses penyembuhan yang lebih cepat. Vaksin ini dilakukan 2 kali, yaitu 1 kali vaksin primer yang dilakukan saat anak usia di atas 1 tahun, dan vaksin keduanya berselang 6 minggu sampai dengan 3 bulan sejak vaksin dosis pertama diberikan. Setelah melakukan vaksinasi, beberapa bayi mungkin mengalami efek samping seperti nyeri di area suntikan, demam ringan, dan muncul ruam kulit. Terdapat juga kondisi yang mengharuskan penundaan dalam pemberian vaksin varicella, yaitu yang pertama, alergi terhadap vaksin varicella, gelatin, dan antibiotik neomycin. Yang kedua, ibu hamil. Yang ketiga, memiliki kekebalan tubuh yang lemah, seperti HIV/AIDS, kelainan genetik, kemoterapi, ataupun penggunaan kortikosteroid jangka panjang, dan yang terakhir baru saja menerima transfusi darah. Vaksin hepatitis A. Hepatitis A adalah peradangan pada organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis A. Infeksi yang mengganggu kerja hati ini dapat menular dengan mudah melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi virus tersebut. Hepatitis A jarang berakibat fatal, tetapi pada kasus yang jarang terjadi, kondisi ini bisa menyebabkan kegagalan fungsi hati, sedangkan pada ibu hamil hepatitis A dapat memicu kelahiran prematur atau kerusakan hati pada bayi.
Penularan hepatitis A dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu yang pertama mengkonsumsi makanan atau minuman yang kebersihannya tidak terjaga, yang kedua mengkonsumsi air yang terkontaminasi virus hepatitis A, yang ketiga kontak langsung dengan penderita hepatitis A termasuk melalui tangan atau peralatan makan yang terkontaminasi, yang keempat tidak mencuci tangan dengan bersih setelah buang air besar sebelum makan, yang ketiga melakukan hubungan seksual dengan penderita hepatitis A terutama kontak oral anal. Vaksin ini mengurangi resiko terinfeksi virus hepatitis A, mencegah peradangan hati atau liver, terutama di Indonesia dengan wilayah yang endemis. Vaksin ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu 1 kali vaksin primer yang dilakukan saat anak usia 12 bulan sampai dengan usia 24 bulan dan dosis keduanya dilakukan dengan jarak 6-12 bulan setelah vaksin pertama dilakukan. Setelah melakukan vaksinasi, beberapa bayi mungkin mengalami efek samping seperti nyeri di area suntikan, kelelahan, serta sakit kepala. Jika anak mengalami sakit perut, sebaiknya lakukan penundaan untuk vaksin hepatitis A. Untuk ibu hamil harus konsultasikan terlebih dahulu sebelum melakukan pemberian vaksin hepatitis A. Dan vaksin ini tidak disarankan untuk orang yang memiliki riwayat alergi berat terhadap komponen vaksin. Vaksin tifoid. Sumber penyebaran penyakit tifus atau demam tifoid berasal dari makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi oleh bakteri Salmonella typhi. Selain itu, demam tifoid juga lebih banyak terjadi pada lingkungan yang kurang higienis. Demam tifoid dapat menimbulkan beberapa gejala seperti demam, kelelahan, sakit kepala, penurunan nafsu makan, sakit perut, serta mual dan muntah. Dan jika tidak diobati, penyakit demam tifoid dapat menimbulkan komplikasi serius seperti pendarahan saluran cerna, meningitis, pneumonia, delirium, bahkan sampai kematian. Di Indonesia, angka kejadian penyakit demam tifoid masih cukup tinggi. Oleh karena itu, langkah pencegahan penyakit demam tifoid penting dilakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi, serta mendapatkan vaksin tifoid. Vaksin tifoid dapat mencegah demam tifoid atau tipes yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang menular melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Vaksin ini dilakukan lebih dari 1 kali, di mana 1 kali vaksin primer di usia 2 tahun dan lakukan pengulangan vaksin setiap 3 tahun sekali. Setelah melakukan vaksinasi, beberapa anak mungkin mengalami efek samping seperti nyeri, kemerahan, dan bengkak di area suntikan, pengerasan di area suntikan, demam serta sakit kepala, nyeri perut, bahkan bisa sampai membuat anak mengalami diare. Sebelum melakukan vaksinasi ini, sebaiknya perhatikan beberapa hal yang harus kita ketahui untuk memaksimalkan fungsi vaksin ini dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan akibat kontraindikasi dengan pemberian vaksin ini. Yang pertama, konsultasikan ke dokter terlebih dahulu jika anak memiliki riwayat alergi vaksin tifoid atau komponen lainnya karena alergi terhadap bahan vaksin bisa menyebabkan reaksi serius. Yang kedua, beritahukan ke dokter jika sedang mengkonsumsi antibiotik, obat anti malaria, dan obat-obat lainnya, karena beberapa obat mampu mempengaruhi efektivitas vaksin tifoid. Yang ketiga, individu dengan gangguan sistem imun lemah seperti HIV atau AIDS, anak yang sedang mengalami imunosupresif harus mendiskusikan terlebih dahulu ke dokter sebelum diberikannya vaksin tifoid. Yang keempat, individu dengan riwayat penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan gangguan ginjal perlu mendiskusikan terlebih dahulu ke dokter sebelum diberikan vaksin. Yang kelima, informasikan ke dokter tentang riwayat vaksinasi yang kita miliki untuk menghindari interaksi antar vaksin. Dan yang terakhir, lakukan penundaan pemberian vaksin jika kondisi anak sedang kurang sehat untuk memastikan respon imun yang maksimal. Vaksin HPV atau Human Papillomavirus. Vaksin HPV mampu melindungi tubuh dari infeksi Human Papillomavirus. Virus ini dapat menyebabkan kutil kelamin, anus, kanker vagina, kanker vulva, kanker serviks, dan kanker pada wanita. Sementara pada pria, virus HPV dapat menyebabkan kutil penis, kanker anus, kanker penis, kanker mulut, dan kanker tenggorokan. Vaksin ini terbagi menjadi 3 jenis usia. Yang pertama, vaksin ini dilakukan sebanyak 2 kali untuk usia anak-anak di antara 9 tahun sampai dengan 14 tahun, dengan jarak vaksin antara 6-12 bulan setelah dosis pertama diberikan. Vaksin untuk remaja di usia 15 tahun sampai dengan usia 26 tahun,
dan di usia dewasa di antara usia 26 tahun sampai dengan 45 tahun. Untuk pemberian vaksin remaja dan dewasa sebanyak 3 kali. Pemberian vaksin kedua dilakukan 1-2 bulan setelah vaksinasi pertama dilakukan, dan vaksin ketiganya jeda 6 bulan setelah vaksinasi kedua dilakukan. Setelah melakukan vaksinasi, beberapa anak mungkin mengalami efek samping seperti nyeri di area suntikan, bengkak dan kemerahan, demam ringan, serta pusing dan mual. Sebelum melakukan vaksin ini, sebaiknya perhatikan beberapa hal yang harus kita ketahui untuk memaksimalkan fungsi vaksin dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akibat kontraindikasi dengan pemberian vaksin ini. Yang pertama, jika memiliki riwayat alergi parah terhadap vaksin atau komponen vaksin HPV, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu ke dokter sebelum diberikannya vaksin HPV ini. Yang kedua, meskipun sangat efektif dalam mencegah infeksi HPV yang menyebabkan kanker, vaksin HPV ini tidak 100% efektif. Oleh karena itu, tetap menjaga gaya hidup sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur ya. Yang ketiga, untuk wanita hamil umumnya tidak disarankan untuk menerima vaksin HPV. Tetapi untuk ibu menyusui boleh melakukan vaksin HPV ini. Namun, jika sedang merencanakan kehamilan, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu ke dokter untuk mendapatkan saran yang tepat. Orang dengan kondisi tertentu seperti sistem kekebalan tubuh yang lemah mungkin perlu konsultasi dulu ke dokter sebelum melakukan vaksinasi. Vaksin dengue. Vaksin dengue ini berfungsi untuk mengurangi resiko infeksi virus dengue, terutama mencegah keparahan penyakit demam berdarah berderajat tinggi serta rawat inap. Vaksin ini dilakukan 3 kali, yaitu vaksin primer semuanya di usia 6-18 tahun dengan jarak pemberian antar dosis sekitar 6 bulan. Setelah melakukan vaksinasi, beberapa anak mungkin mengalami efek samping seperti nyeri di area suntikan, demam ringan, serta sakit kepala. Vaksin dengue diberikan oleh dokter atau petugas medis di fasilitas kesehatan. Perhatikan juga beberapa hal berikut sebelum menerima vaksin dengue. Yang pertama, vaksin dengue tidak boleh diberikan kepada orang yang alergi terhadap vaksin ini atau memiliki alergi terhadap kandungan yang terdapat di dalam vaksin ini. Yang kedua, vaksin dengue tidak boleh diberikan pada anak usia di bawah 6 tahun. Sementara itu, anak di bawah usia 9 tahun tidak boleh menerima vaksin dengue jenis Dengvasia. Vaksin dengue jenis Dengvasia tidak boleh diberikan kepada orang yang belum pernah terinfeksi dengue. Pemeriksaan sebelumnya diperlukan untuk memastikan adanya riwayat infeksi virus dengue sebelumnya. Yang keempat, konsultasikan dulu ke dokter jika Anda menderita kondisi gangguan imunologi seperti HIV atau AIDS. Yang kelima, konsultasikan ke dokter jika Anda sedang menjalani terapi imunosupresi seperti kemoterapi, kortikosteroid, sistem dosis tinggi dalam 4 hari atau lebih, serta tidak disarankan digunakan untuk wanita hamil ataupun wanita menyusui.